الفصل الرابع عشر. وإذا أردت أن تعرف النافع المهم في حقك من العلوم والأعمال والأنفع والأهم فاستحضر في نفسك أنك تموت غدا وأنك تصير إلى الله وتقف بين يديه فيسألك عن كل شيء من علومك وأعمالك وجميع شؤونك وأحوالك ثم تصير إلى الجنة أو النار. Sudah kan? Jadi kemarin kata Imamul Haddad, ilmu itu sangat banyak dan dari yang banyak itu maka pilihlah yang paling penting buat kita. Ada ilmu yang dipakai satu waktu saja, satu masa. Ada yang cuma bermanfaat buat kita, tidak bermanfaat buat orang. Ada yang hanya buat orang, tidak buat kita. Kemudian kita seharusnya untuk menyibukkan diri dengan ilmu-ilmu yang penting dan bermanfaat buat kita khususnya. Karena kata beliau, umur kita ini pendek sekali, kemudian waktu kita juga harganya mahal, lagi maut itu sangat dekat, kematian was-safar ba'id, adapun perjalanan kita sangat jauh. Sementara nanti kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dihitung, akan dihisab semua perkara kita, baik yang kecil ataupun yang besar, dan semuanya itu mempersulit buat kita. Kemudian lagi, kalau kalian ingin mengetahui apa yang bermanfaat dan penting pada engkau daripada ilmu dan amal, dan yang paling bermanfaat dan sangat penting, fastahdir fi nafsika annaka tamutu ghadan, maka yang paling pertama hadirkan di dalam diri kita bahwa kita ini besok mati. Dirasa-rasa bahwa besok kita mati, hari ini adalah hari terakhir kita. Wa annaka tasiru ila Allah, dan kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa taqifu baina yadayhi, dan kita akan berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi fayas'aluka, dan Allah akan bertanya kepada engkau, an kulli syai' min ulumika wa amalik wa a'malik, daripada setiap sesuatu baik ilmu ataupun amal. Wa jami'i syu'unika, dan semua perkara kita, wa ahwalika, dan keadaan kita. Thumma tasiru ilal jannah awin nar, kemudian kita akan dibawa baik ke neraka, baik ke surga ataupun ke neraka. Jadi poin pertama, rasakan bahwasanya bahwa kita ini akan wafat di besok hari. Ini adalah hari terakhir kita. Maka kata ulama menafsirkan daripada kalimat ini, perbanyaklah urusan akhirat. Perbanyaklah urusan akhirat. Karena buat apa kita lagi mengejar urusan dunia, karena ini adalah hari terakhir kita dan kita tidak tahu kapan kita wafat. Maka rasakan saja, rasakan di dalam diri kita bahwa besok kita akan wafat. Dan kata ulama lagi, kalau mau mantap ibadah kita, maka setiap ibadah yang kita jalani itu rasakan itu adalah ibadah terakhir kita. Umpama sholat subuh tadi, maka ini subuh adalah subuh yang terakhir ku kerjakan. Habis ini tidak ada lagi subuh yang kulakukan. Maka subuh itu kita akan baik melakukannya, karena ini adalah bagian akhir daripada amal kita. Ya wallahu alam, kita habis ini kemana tidak tahu. Apakah masih ada umur kita atau tidak.
Maka oleh ulama-ulama sufi kita dianjurkan untuk merasakan diri kita bahwa besok adalah bagian terakhir daripada umur kita. Dan kita nanti akan berhadapan dengan Allah, kita akan dihisab dan kita akan digiring atau ke neraka, baik ke surga ataupun ke neraka. Bal muhimmun nafi' min dzalika ma tajidu min dzalika al-istihdar huwa aula bika wal ahammu indaka wal ajdarul ahaqqu an tashtagila bihi wa talamizahu wa tulazimahu. Maka yang penting dan bermanfaat daripada yang demikian itu apa yang engkau dapati ketika engkau menghadirkan di dalam hati kita, aku saat ini sedang bertafakkur, merasakan bahwa besok akan mati. Apa yang kita rasakan saat ini, apa yang kita butuhkan saat ini, apa yang kita perlukan saat ini, maka itulah yang akan kita kejar. Maksudnya seperti itu. Huwa aula bika, apa yang paling penting di sisi engkau, wal ajdaru, dan yang lebih pantas, al ahaqqu, yang lebih berhak engkau sibukkan dan engkau lazimi. Wa ma tajiduhu inda dzalikal istihdar ghairu nafi' wala muhim fayanbaghi laka an tad'u wa la tashtagil bihi. Ini sudah secara logika masuk. Kalau memang itu tidak kita butuhkan, kalau kita besok mati, hari ini kita tidak butuh lagi ilmu yang tidak manfaat, ilmu dunia umpamanya, maka jangan disibukkan diri kita dengan pekerjaan itu. Jadi intinya di awal bab ini kita disuruh merasakan bahwa hari ini adalah hari terakhir kita. Kemudian sambil dipikirkan apa yang bakal kita bawa, apa yang bakal kita butuhkan nanti setelah ini. Nah, maka apa yang kita dapatkan di dalam pemikiran kita yang paling penting dan berhak, yang pantas kita bawa, kita lakukan, maka itulah yang kita lakukan. Kalau tidak, ya tidak, kata Imam Al-Haddad. Wa ma tajidhu 'inda dzalikal istidlal ghairu nafi', kalau memang tidak manfaat ya jangan dilakukan. Wala ta'khudh fihi, jangan diambil. Wa kadzalika min ahwalil ma'ashi, termasuk urusan ma'isyah, urusan kehidupan, urusan mata pencaharian tadi. Idza istahdarta mithla dzalikal istihdar falladhi tajiduhu minha muhimman wa kalladhi la budda laka minhu fayanbaghi laka an ta'ruja alaihi. Dan sama maksudnya, baik urusan akhirat atau urusan dunia, kalau memang penting maka lakukan, kalau tidak ya tidak. Wa ma tajiduka kal mustaghni anhu minha wa ghairil muhtaji ilaihi fayanbaghi laka alla tu'arrija alaihi. Kalau memang sudah kita tidak butuh lagi, hari ini tinggi bujur sudah kesannya Om Mail. Dalam bujur sudah kisahnya, sudah bujur sufi. Hari ini aku terakhir, aku tidak butuh motor lagi. Motor ada aja sudah, buat apa nambah lagi ini, itu modelnya itu kan. Rumahku sudah ada, usahaku sudah jalan. Jadi ala kulli hal yang ada ini aja lagi gitu ya. Maknanya seperti itulah. Wa ma tajiduka kal mustaghni, engkau tidak butuh lagi. Kaya artinya tidak butuh, ghairul muhtaj. Fayambaghi laka an tu'arrija alaihi wa la ta'khudh fihi. Fata'ammal hadhihi an-nuqtah, maka pikirkanlah oleh kalian keterangan ini jiddan, sungguh-sungguh. Wa ahsinin nadhar fiha, dan perbaiki pikiran kita tentang urusan mati tadi. Fa innaha 'azimatun naf'i, karena urusan ini kata beliau sangat besar manfaatnya. Sangat besar manfaatnya. Kita ini memang kalau masih rezeki nyaman, badan sehat, keadaan aman, itu urusan mati jauh kayaknya. Urusan mati jarang teringat.
Nah, kalau sudah urusan mati itu jarang kita ingat, otomatis ibadah kita tuh pas-pasan aja, tidak meningkat. Model-modelnya kayak gitu. Ini tradisi kita, kebiasaan kita seperti itu. Kita kadang-kadang dilalaikan seperti itu. Dengan kesehatan kita, dengan rezeki kita, dengan kondisi kita, dengan keamanan kita, itu membuat kita lupa dengan negeri akhirat. Padahal yang sakit maupun yang sehat, yang nyaman, yang sugih, yang miskin, itu sama saja besok belum tentu dia masih ada atau masih ada, sama-sama tidak diketahui. Oleh karena itu kata beliau, fata'ammal hadhihi nuqtah jiddan wa ahsinan nazar fiha. Maka perhatikan bujur-bujur hal ini bukan hal yang sepele. Kalau sudah umur 50-60 sebenarnya pas bujur belajar ini. Sebenarnya bukan pelajaran orang tua ya, kita ini sudah mulai dini sudah diingatkan tentang ini sebenarnya. Kalau nunggu tua belum tentu kita sampai umur kan. Maksudnya jangankan yang muda aja perlu, apalagi yang sudah tua, yang sudah berumur, yang sudah udur. Seriuslah dalam urusan ini. Ininya ada juga kepala putih habis, sudah badan sudah mulai loyo, asam urat kambuh terus, tapi pikiran mengumpulkan rezeki itu tidak ada habis-habisnya, berhemat aja, kayaknya umur masih panjang. Padahal tadi itu rasakan kayaknya kitanya besok mati. Kabiratul mauqi', besar pengaruhnya. Rasakan aja ini dalam diri kita masing-masing. Ingati, tafakkurkan, sadari. Apalagi di tengah malam itu bangun jam 2, jam 3 duduk. Rasakan bahwa ini hari terakhirku. Nah, itu manfaat sekali buat kita, kata Imamul Haddad. Katsirul mauqi', dan pengaruhnya besar buat diri kita. Indaman lahu basirah wahtimamun lima'adih. Bagi orang yang memiliki mata hati yang tajam, dan bagi orang yang mementingkan urusan akhirat. Wahtimamun lima'adih, dia mementingkan urusan hari kembalinya, hari akhirat. Waruju'ihi ilallah, dan kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa najatihi wa fawzihi fid daril akhirah allati hiya khairun wa abqa, wallahu wat-taufiq biyadillah, wal fadlu lahu subhanahu yu'tihi man yasha' min ibadihi, wallahu dzul fadlil azim. Wallahu a'lam. Al-faslul khamis, bagian yang ke-15, al-khamis asyara. Ajma'ul ulum, paling lengkap ilmu itu, wa anfa'uha, dan paling manfaat ilmu itu, wa asahhuha, dan paling sahih ilmu itu, wa awdahuha, dan paling jelas ilmu itu, maka huwal aqrab, adalah ilmu yang paling dekat, wal ashbah, dan paling mirip, bil ulumil masyruhah, dengan ilmu-ilmu yang dijelaskan, disyarahkan, fi kitabillah, dari kitab Allah Al-Quran, wa fi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan dari sunnat atau hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tadi kita disuruh memilih ilmu, di antara ilmu yang banyak itu adalah ilmu yang paling penting. Kata Imamul Haddad, ilmu yang paling komplit dan paling manfaat, paling benar, paling jelas adalah ilmu yang diambil dari Al-Quran, masyruhah, yang dijelaskan dari Al-Quran, atau setidaknya yang mirip keterangannya dari Al-Quran. Kemudian lagi, atau dari hadis Nabi, walladzi yaktsuru dzikruha wa tikraruha fihima, ada di dalam Al-Quran
ilmu itu dijelaskan dengan berulang kali, tidak hanya sekali. Nah, ini juga lebih utama untuk dipelajari. Nanti dijelaskan seperti ilmu tauhid tentang keesaan Allah itu tidak sekali, diulang-ulang di dalam Al-Qur'an. Kemudian lagi wadzalika mithlal ilmi. Ini contohnya seperti ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Tauhid pastinya ya, belajar tauhid. Kalau kita di Indonesia umumnya dengan belajar sifat 20. Wa sifatihi, dengan sifat-sifatnya Allah dari wujud sampai mutakallim. Wa asma'ihi, tentang asma Allah. Wa af'alihi, tentang af'al. Af'al juga terkandung di dalam sifat 20. Kemudian wal ilmi bi amrillah ta'ala, ilmu tentang perintah Allah. Jadi ilmu yang diambil keterangannya dari Al-Quran, dari hadis. Dijelaskan lagi lebih jelas oleh Imamul Haddad. Pertama ilmu tauhid, baik mengenai sifat Allah atau af'al Allah atau asma Allah. Ini dulu yang dipelajari. Sesuai kalau di tauhid itu dijelaskan bahwasanya itu adalah ilmu yang pertama kali yang wajib kita pelajari. Kalau sudah kita paham dengan yang disembah, barulah kita belajar cara menyembah Allah, Tuhan yang kita sembah. Kita kenali dulu yang kita sembah, baru belajar teori cara menyembah tadi, yakni melalui hukum syara', hukum fikihnya. Tasawuf itu adalah adab atau etika pakaian dalam kita berhadapan dengan orang yang kita sembah tadi, tata krama kita. Habis itu ilmu tentang amar ma'ruf, perintah Allah, wa dzikri ma yuqarribu ilaihi minal awsaf wal af'al wal ilmi binahyihi ta'ala, dan apa saja ilmu yang mendekatkan kita kepada sifat-sifat dan kepada amal-amal dan kepada ilmu-ilmu yang menerangkan tentang larangan Allah. Wa dzikru ma yab'adu anhu minal awsaf wal amal, dan sebutan pengingatan tentang sesuatu yang menjauhkan kita daripada sifat dan amal, dan ilmu bil ma'ad, tentang ilmu akhirat, war ruju' ilallah, dan kembali kepada Allah. Ada lagi habis tauhid, amar ma'ruf, ilmu mengingat negeri akhirat juga penting dipelajari. Ilmu kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma fihi minal ahwali wal ahwal, dan apa saja pada itu ma tadi minal ahwal, daripada keadaan, wal ahwal, kedahsyatan, dahsyatnya negeri akhirat. Ilmu tentang negeri akhirat, keadaan negeri akhirat, dahsyatnya negeri akhirat, itu juga perlu kita pelajari. Kalau kita belajar ilmu ekonomi, itu sibuknya kita dengan pasti mikirnya dunia kan, pasti mikirnya bagaimana kita supaya bertambah angan-angan, malah bertambah cita-cita, bertambah harapan, bertambah kemauan kita lebih panjang. Sementara kondisi kita kian menurun, terus menurun, lebih dekat kepada kematian. Itu kalau tidak usah di di Hadramaut, daerah Martapura aja, Cak Mahfud, orang-orang tuanya itu berusaha cukup untuk 1 hari aja, kerja pagi buat makan sore dan malam, besok kerja lagi. Jadi mereka tidak memikirkan minggu depan, tidak mikir malah. Ada sebagian seperti itu, Gurusman, dalam pagar, kelampaian.
di daerah Pasar Papan, Pesayangan segala macam masih banyak siang bekerja, kerja. Ada yang ambil buruh harian, tukang harian itu ya cukup sudah. Ada yang kontrak ya cukup bayar kontrakan, enggak sama sekali enggak pikir ke jauh. Yang penting bisa menuntut ilmu, bisa beramal, habis sudah malam beribadah orang seperti itu. Ini kalau dibandingkan dengan kita jauh jujur ini jauh ya, kita enggak kelas kita dengan itu model-modelnya Umar. Padahal itu yang benarnya kayak gitu sebenarnya. Kita ini sudah ada pekerjaan nambah lagi, kesibukan hingga akhirnya sholat jamaah tidak sempat, majelis tidak bisa hadir lagi. Kemana sibuk? Ya sibuknya memang di pola-pola kita ini, gitu. Sibuk kita memang dibuat-buat. Kalau di hadral maut, subhanallah, sangat pas-pasan lagi kehidupan mereka. Makanya mereka pikirkan dulu amal, ilmu dan amal, menuntut ilmu dan amal itu dulu, baru mikirkan pekerjaan. Nah, kita enggak, pekerjaan dulu baru ilmu dan amal. Ini dibalik itu. Di hubungannya amalnya di mana, ilmunya di mana, amalnya di mana. Nah, baru sisanya untuk usaha, ma'isyah tadi itu. Tetap ada usaha, ikhtiar, bukan tidak ada usaha sama sekali. Kita ini bukan malaikat kok yang nadahkan tanang bukan nabi minta langsung dapat gitu. Kita tetap wajib ikhtiar, usaha tetap jalan gitu. Ya, setidaknya lah ini pertemuan kita ini jadi buah pikiran, jadi inspirasi. Artinya dunia ini kita ini kalau didengar orang model-modelnya kita ini sok-sokan gitu modelnya ya, gayamu dikasih duit ngambil juga, model-modelnya gitu dah. Ya kita sama-sama lah ingatkan diri kita, mudah-mudahan kita sadar. Kawan kita kemarin kemana? Meninggal. Artinya kita juga seperti itu. Dulu di sini aktif siapa Pak dia, orang Pak Kadik. Pak Kadik di sini aktif. Awal-awal masih 4-5 orang belajar subuh. Itu setiap subuh beliau hadir di sini. Sekarang enggak ada lagi. Habis itu ada Susahril. Sama Marwa di iparnya Ompin juga. Setiap subuh aktif. Paham beliau hadir. Itu suami beliau. Sekarang sudah tidak ada lagi. Ini artinya apa? Kita juga hari ini adalah hari terakhir kita. Mungkin besok kita wallahu alam. Jadi inilah yang paling penting buat pemikiran kita, dan ini adalah modal kita untuk negeri akhirat. Ini contoh aja ya. Nanti apa yang saya sampaikan ini, Imamul Haddad mengingatkan itulah pentingnya kita mengejar negeri akhirat untuk memompa hati kita biar tidak terlalu asyik dengan dunia, kata beliau. Biar tidak terlalu asyik dengan dunia, biar ada sesuatu yang memicu kita untuk tetap ingat negeri akhirat. Wa wasafal jannah allati hiya darus su'ada, dan tentang ilmu sifat-sifat surga, dan itu adalah tempat kebahagiaan. Wanar allati hiya darul ashqiya, tempat pesakitan, tempat yang sakit-sakit. Wa hadhil ulum hiya usulul ulum kulluha wa maqsuduha wa lubabuha. Tadi yang kita sebutkan dari ilmu tauhid, sifat Allah, af'al Allah, mengingat negeri akhirat, mengetahui perintah Allah, mengetahui larangan Allah, kata Imamul Haddad, ini adalah ilmu usulul ulum, sumber daripada ilmu-ilmu yang lain. Jadi ini basic dasar yang harus kita ketahui. Kullaha wa maqsuduha wa lubabuha, maksud wa lubab, intinya ilmu ya ini yang kita cari. Wa kasratun nazar, ini yang maksudnya yang mau saya sampaikan. Wa kasratun nazar, sering berpikir, fiha, untuk negeri akhirat, untuk Allah, untuk larangan Allah, untuk surga, untuk neraka, tasmaru atau tusammiru mazidal iman wal yakin billah, itu menambah kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar, insyaallah benar itu ya. Jangan pernah ragu itu.
menambah, menghasilkan buah akan tambahnya iman dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bi rasulih, dan rasulnya, wa bil yaumil akhir, dan dengan negeri akhirat. Kalau kita kisahkan seperti ini, terbuka pikiran kita. Nah, memang aku mau mati ini. Dan nanti kita di akhirat seperti apa? Bekalku apa aja yang kubawa? Gitu. Wa tahussu 'ala luzumit tha'ah wal ibadah, dan ilmu ini, mengetahui seperti ini juga mendorong kita, menjadikan motivasi supaya kita tetap lazim kuat dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kadang kita punya amalan baca sholawat 2000, baca Quran satu hari setengah juz. Nah, kalau jarang ingat negeri akhirat, jarang ingat kematian, itu bisa kendor, bisa malas. Tahajud kadang-kadang bangun, kadang-kadang enggak, terserah mau bangun kan dan enggak. Nah gitu jadinya. Nah kalau kita ingat seperti ini, itu motivasinya meningkat. Sholawat kita tadinya 1000, itu bisa jadi 1500, dan dengan hati malah membacanya dengan serius. Allah enggak lagi yang Allah di mulut, hati ke Samarinda, enggak lagi. Itu Allah di mulut, Allah di hati jadinya. Zahir batin. Kalau kita ingat negeri akhirat seperti itu, khusyuk jadinya, sembahyang kita pun sempurna. Dan juga memicu watarku ma yashatuhu subhanahu wa ta'ala minas sayyi'at wal munkarat, meninggalkan sesuatu yang Allah Ta'ala murkai, baik daripada kejahatan dan kemungkaran. Wa tahmilu ala qisril amal, dan juga mendorong kita supaya pendek angan-angan kita. Kalau kita tidak mengingat negeri akhirat, itu cair, mau beli tanah lagi, sudah punya tanah nambah tanah lagi, mau bangun rumah lagi, barakan, rumah burung, semua dibangun sebanyak-banyaknya. Itu amal namanya, bukan ain tapi a. Nya ada amal, ada amal. Kalau amal itu perbuatan namanya, pakai ain mim lam, itu amal, itu perbuatan. Kalau alif atau hamzah a mim lam, itu angan-angan, amal. Qasril amal, pendek angan-angan kita. Kalau negeri akhirat diingat, dapat duit tidak lagi bangun rumah banyak-banyak ya. Kemana? Ke masjid, lari masjid duit itu, ke majelis, ke pesantren, ke orang soleh, dibagikanlah. Nah itulah tujuannya tadi itu. Coba kalau kita tidak sadar, itu duit bingung menggunakannya. Di jalan anak sudah karaokean, merum, ladies, maksiat, naudzubillahi min dzalik. Itu kalau itu masih habis sehari. Yang jadi penyakit malah itu, aku mau beli tanah, mau bangun rumah burung, mau aku bikin villa. Perasaan umurnya masih 50 tahun lagi, padahal sekarang sudah 50 tahun gitu. Kalau habis belajar ini, hampa sudah itu dunia, cuma pun kosong sudah itu. Wal isti'dad lil maut, memang persiapan kita buat mati ilmu seperti ini. Wa husnit tazawwud lil ma'ad, dan bisa memperbaiki bekal untuk negeri akhirah. Wa mahabbati liqa'illah, dan menambah cinta untuk berjumpa dengan Allah, dengan Rasulullah wa ala zuhdi fid dunya, dan ujung-ujungnya kita juga akan menerima dunia seadanya, tidak terlalu serakah lagi. Dulu kawan dapat motor, aku dapat motor. Kawan punya mobil, aku juga harus punya mobil. Nah sekarang enggak, zuhud sudah. Kalau sudah hatinya lunak dengan Allah, dengan akhirat. Warraghbah fil akhirah, dan gemar untuk negeri akhirat. Wa ma yushbihu dzalik minal akhlaqis syarifah, dan apa saja yang menyerupai itu daripada akhlak-akhlak yang mulia. Wal a'malis salihah, amal-amal yang baik. Allati hiya sya'nu anbiya'illah wa awliya'ihi, yakni keadaannya para nabi dan para wali. Thumma innaka idza nadarta ila ma allafahu a'immatud-din, aku sarankan, kata Imamul Haddad, bagi engkau, kalau engkau mau melihat, mau memikirkan kepada sesuatu yang dikarang, disusun oleh para ulama terdahulu, minal kutubin nafi'ah, daripada kitab-kitab yang manfaat. Tadi beliau
merekomendasikan buat kita ilmu apa aja yang kita pelajari. Sekarang kitab kalau mau butuh ini kitabnya, kata beliau. Karangan ulama terdahulu, lam tara syai'an minna ajma' li hadhihi al-ulum al-madhkurah min kutubil Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah. Maka engkau tidak akan menemukan sesuatu, tidak melihat sesuatu daripada kitab-kitab ulama terdahulu yang banyak-banyak itu yang lebih komplit isinya lihadil ulumil mazkurah, daripada ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu akhlak, ilmu negeri akhirat. Yang paling banyak ilmu itu terkumpul di mana? Min kutubil Imam Hujjatul Islam, dari kitab Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kitabnya Imam Ghazali, kata beliau. Pilih kalau untuk urusan akhirat, belilah kitab Imamnya Ghazali, kitab Imam Ghazali. Pian bisa cari kitab Imam Ghazali. Sekarang semua kitab-kitab itu ada terjemahannya. Nah, cuman jangan langsung direkam ke otak. Bertanyalah dengan ahlinya, dengan orang yang paham. Nanti ada makna tawakal, ada makna zuhud, ada makna rujuk ila Allah, ada makna khusyuk. Umpama terjemahan Ihya dibaca, dibeli, bisa silakan beli seperti itu. Tapi jangan langsung direkam gitu. Kalau memang ada yang nyaman dipaham, ada yang rumit, itu bertanya aja dengan orang yang ahlinya seperti itu. Bisa aja. Jadi kitabnya Imam Ghazali mithlul Ihya, seperti Ihya Ulumuddin wal Arba'in al-Asli. Ada kitab karangan Imam Ghazali juga, kitab Arba'in, masalah hadis-hadis yang mengumpulkan tentang ketuhanan. Kemudian ada kitab Minhajul Abidin, masih sekitar tasawuf. Ada Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah ini kitab yang kita pelajari malam Sabtu. Malam Sabtu kita baca ini. Malam majlis malam Sabtu itu kitabnya Bidayatul, kitabnya Imam Ghazali. Lihat aja isinya, itu tentang negeri akhirat. Kemudian wahada ya'rifu man ta'ammalahu wa asana an-nadhar fihi. Ini bisa diketahui bagi orang yang memikirkan dan bagus pemikirannya padanya min ahlil haqq wal insaf wa arbabul basair biddin wa ma yunkiru illa ghabiyun jahil. Orang yang mengingkari kitabnya Imam Ghazali, kata beliau, tidak ada lain kecuali ghabiyun jahil. Dia memang tolol orang. Ghabiyun jahil. Kalau memang tidak percaya, tidak butuh kitabnya Imam Ghazali, ini orang yang goblok, kata beliau seperti itu. Aw rasamiyun mutajahil, atau memang dia pintar, bisa baca kitabnya dan paham, tapi tidak mau makai. Mutajahil, pura-pura goblok orang ini. Ini jahil benaran. Mutajahil ini dibodoh-bodohkan, membodohkan diri. Mutajahil, tajahala, qad ghasya nafsahu wa ghafala an ma'adi, fallahu ta'ala bifadli yulhimuna rushdana wa yu'iduna min syururi anfusina wa sayyiati a'malina wa la haula wa la quwwata illa billah. Ini kitab Imam Ghazali oleh Imamul Haddad, termasuk ulama-ulama Hadramaut. Mereka sangat berpegang betul kepada kitabnya Imam Ghazali ini. Imamul Haddad ini, Habib Abdullah Al-Haddad, kitabnya Imam Ghazali ini tamat ulang lagi. Kenapa? Di kitabnya Imam Ghazali ini semua kalangan itu merasa terpukul, merasa dibimbing. Bukan hanya pejabatnya, bukan rakyatnya, bahkan ulamanya pun juga dihantam di sana gitu. Jadi beliau saking tawaduknya beliau, hampir setiap kitab karangan Abdullah Al-Haddad ini ada nukilan, ada ambilan dari kitabnya Imam Ghazali. Risalatul Mu'awanah, di sana juga beberapa kitab, isi kitab Ihya dimasukkan oleh beliau. Tadi itu bahasanya kitab Ihya dimasukkan di dalam kitab ini juga. Tapi kata ulama di bawahnya Imamul Haddad, yang termasuk murid-murid beliau yang memuji kepada Imamul Haddad. Imamul Haddad ini pengarang Rotibul Haddad, ya, Habib Abdullah Haddad yang kita kisahkan kemarin, yang buta sejak kecil tapi dibukakan Allah Ta'ala basirah mata hati beliau sehingga menjadi ulama besar yang sufi. Beliau ini memang hobi dan cinta mempelajari kitab Imam Ghazali. Tapi kata ulama mutaakhirinnya,
Andai kata Imam Ghazali itu hidupnya di belakangnya Imamul Haddad, maka Imam Ghazali lah yang menukil kitabnya Imamul Haddad. Seperti itu. Ini bahasa ketawaduan beliau aja terhadap Imam Ghazali. Menukil itu mengambil sebahagiannya itu. Memang Imam Ghazali ya kitabnya seperti itu, selalu mengarahkan kita untuk negeri akhirat. Kitab-kitabnya Imamul Haddad ini kurang lebih 12 macam. Ini kan karangan beliau mana? Yang belakang ini karangan beliau Nasaid Diniyah. Dulu kita baca di Majelis Habib Zain, cuma tidak selesai. Ad-Da'watut Tamah wa Tadhkirah belum. Risatul Mawana di masjid. Al-Fusulul Ilmiyah ini yang di sini kita baca ini. Ada juga kitab khusus salawat isinya semua salawat. Ini susunan Imamul Haddad. Jadi Imamul Haddad ini rujukan kita. Insyaallah mudah-mudahan kita dapat barokah beliau ya. Beliau Allah Ta'ala bukakan kasyaf hissi dan maknawi. Jadi mata hati beliau lebih tajam dari mata zahir beliau. Imamul Haddad ini pernah ada orang datang mau nguji beliau. Ini benar alimkah gurunya apa enggak ini? Biasa-biasa aja. Datanglah ke majelis beliau. Cuman niatnya bukan mau menuntut ilmu, tapi mau niat mau nguji gurunya. Berapa sih ketinggian kelasnya guru ini, hebat apa enggak? Akhirnya duduk di belakang sana. Cuman mau mencari aib orang aja. Ada orang memang sebagian itu datang ke majelis mau cari kesalahan orang. Duduk di belakang. Mana gerang namanya Abdullah Haddad ini. Duduk di belakang, setiap orang yang datang kan dikasih kopi satu-satu gitu. Kalau ditarik seperti itu, ke gelasnya halus. Imamul Haddad buta tapi alim, ini buka buta, tidak melihat tapi mata hati beliau tajam. Habis kopi dibagikan, si orang tadi mau minum kopi Mas Santo. Mau minum kopi, kata Imamul Haddad, yang di belakang tiang jangan diminum kopinya. Di situ ada lalat. Padahal beliau di depan mata beliau buta. Yang itu kopinya di tangan, tidak tahu ada lalatnya. Nah, beliau yang di muka malah tahu ada lalat di kopinya. Jangan diminum kopimu tuh. Di situ ada lalat. Dilihat ternyata ada lalatnya. Subhanallah. Itulah kehebatan itu. Pantas orang banyak belajar dengan Imamul Haddad. Memang wali besar beliau. Seperti itu karomah Habib Abdullah Al-Haddad. Itu saja, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan panjang umur, murah rezeki kita, mudah-mudahan barokah hidup kita di dunia, di kubur sampai berkumpul Nabi di negeri akhirat. Ala hadhihi wa ala man sallallahu alaihi wa sallam ila hadratin Nabi al-Fatihah.